Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir P to the Moon. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gua Raka di sini, dan video kali ini gua akan mau bahas lagi mengenai Pi Network. Dan buat teman-teman semua yang mungkin baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya gua itu bisa lebih semangat dalam memberikan informasi mengenai Pi Network, teman-teman. Oke, dan sekarang gua udah masuk di akun X daripada Pi Network, dan untuk pembaruan daripada Pi Network sendiri itu ada yang baru, teman-teman, yaitu 5 jam yang lalu mengenai Pi Hackathon 2025 registration begin ya teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk deskripsinya, yaitu Pi Network telah meluncurkan Pi Hackathon 2025 dan itu udah ada di aplikasi kalian sendiri di Pi Network. Sekarang udah berganti ya dashboardnya ya, dan Hackathon komunitas pertama sejak peluncuran Open Network, para pengembang diundang untuk membangun aplikasi mainnet yang memberdayakan utilitas dunia nyata menggunakan Pi dan membantu membentuk ekosistem, teman-teman, serta bersaing untuk memenangkan total hadiah hingga 160.000 Pi. Dan buat teman-teman semua yang mungkin pengen daftar, bentuk tim, dan kirimkan aplikasi yang berfungsi, video dan formulir diperlukan paling lambat itu 15 Oktober. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin tertarik dengan Pi Hackathon, kalian bisa mengikutinya ya teman-teman ya. Kemudian untuk berita selanjutnya mengenai Pi Network, gue udah siapin untuk kalian semua. Dan sebelum gue melanjutkan videonya, gue akan perlihatkan terlebih dahulu untuk harga daripada Pi Network hari ini, teman-teman. Oke, dan sekarang gue udah ada di bursa, dan untuk harga daripada Pi Network itu adalah 0,3 dolar ya teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk lebih tepatnya itu di 6.200-an teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, ini bebas untuk kalian semua, tetapi gue yakin nih bahwa Pi Network itu nantinya akan menyentuh di angka 5 dolar teman-teman. Itu akan menjadi hal yang paten untuk Pi Network, tetapi memang butuh waktu yang sangat panjang karena memang banyak sekali project yang masih belum selesai untuk Pi Network sendiri. Dan kita nantikan saja untuk harga Pi Network sampai menyentuh ke 5 dolar lagi ya teman-teman ya. Kemudian untuk ranking daripada Pi Network itu berada di nomor 38 dengan total supply yang beredar itu 7,84 miliar dari total supply maksimal 100 miliar teman-teman. Oke, dan itu adalah harga daripada Pi Network untuk hari ini teman-teman. Kemudian beritanya apa lagi bang? Nah, di sini gue udah siapin untuk kalian semua. Dan kalau kita lihat untuk beritanya itu ya memang masih mengenai Hackathon ya teman-teman ya. Dan di sini gue udah siapin beberapa postingan ya teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk postingan yang ini Pi Hackathon, nah kita coba kulik kembali ya teman-teman ya. Di sini mengenai Pi Hackathon, kemudian untuk beritanya pendaftarannya udah dibuka ya teman-teman ya. Jadi ini adalah kesempatan untuk membangun masa depan jaringan Pi teman-teman. Karena memang untuk alasan yang pengen terlibat di sini, yaitu yang pertama itu buat bangun aplikasi dunia nyata yang memberikan manfaat bagi komunitas Pi Network. Kemudian bersaing menangkan total hadiah 160.000 Pi ya teman-teman ya. Kemudian berkolaborasi terhubung dengan pionir dan pengembang lain dari seluruh dunia teman-teman. Jadi ini sangat luas sekali untuk maknanya. Jadi buat teman-teman semua jangan lewatkan, yang mungkin punya potensi untuk membangun aplikasi silahkan bergabung di Pi Hackathon teman-teman. Kemudian untuk berita selanjutnya yaitu mengenai ini teman-teman. Simple banget untuk berita kali ini. 2014 di suatu tempat antara forum blockchain dan kedai kopi, seorang jenius misteri duduk di depan laptop menulis kode hingga larut malam. Ada yang memanggilnya Satoshi Nakamoto, yang lain memanggilnya Dr. Nicholas Kokalis. Tanpa mereka sadari, mereka adalah orang yang sama. Memang ini masih menjadi misteri untuk kita semua, apakah memang benar Dr. Nicholas Kokalis itu terlibat dalam Satoshi Nakamoto itu sendiri ya teman-teman ya. Karena memang itu adalah sebuah aliansi sendiri ya teman-teman ya. Bitcoin baru permulaan, gumamnya sambil menyesap
Espresso. Ini cuma gambaran sedikit ya. Saatnya menciptakan kripto untuk semua orang, bukan hanya untuk para ahli teknologi, ponsel, jaring sosial, kesenangan, ya Pi Network. Siang harinya ia adalah seorang profesor di Stanford mengajar teori blockchain. Ini yang memang perlu kita ketahui ya, bahwa Nicholas Kokalis itu adalah masternya untuk blockchain ya teman-teman ya. Jadi tidak menutup kemungkinan sebenarnya. Malam harinya ia menjadi sosok yang samar dalam white paper membangun mata uang yang mengutamakan perangkat seluler yang akan memungkinkan jutaan orang bergabung dalam revolusi kripto. Legenda berkembang, dunia mengira Satoshi menghilang, dunia mengira Nicholas Kokalis hanyalah seorang jenius. Bahkan di forum diskusinya untuk Satoshi Nakamoto itu pernah meninggalkan pesan bahwa dia sedang mengerjakan sesuatu hal yang baru atau project baru ya teman-teman ya. Tapi kita belum tahu pasti apakah ini Pi Network atau itu yang lainnya. Kita belum tahu secara real dan pastinya teman-teman. Namun sebenarnya mereka itu satu, seorang jenius tunggal, dua nama, dan sebuah impian untuk membuat kripto dapat diakses oleh semua orang. Dan di suatu tempat di blockchain sebuah bisikan bergema, siapa yang butuh satu identitas ketika Anda bisa menjadi masa lalu dan masa depan uang. Jadi kita nantikan saja apakah memang Pi Network ini di masa depan bisa menjadi sesuatu yang mungkin menjadi jalan keluar untuk kita semua menuju kekayaan teman-teman. Ya semoga aja memang untuk proyeknya segera selesai dan aplikasi-aplikasi yang mungkin bergabung di Pi Network itu bisa cepat selesai. Jadi kita bisa merasakan daripada Pi Network kemudian banyak sekali mungkin instansi-instansi negara yang mungkin pengen bergabung di Pi Network juga. Karena kalau kita lihat untuk Pi Network sendiri, Zito Realty itu cuma menerima Bitcoin, XRP, dan Pi Network teman-teman. Ingat ya teman-teman ya, sudah bisa dibuat untuk pembayaran properti. Jadi itu adalah, gua rasa adalah suatu koin yang memang nanti bakal besar di kemudian hari atau di masa depan teman-teman. Jadi seperti itu aja mungkin untuk video kali ini. Semoga aja memang memberi manfaat untuk kalian semua yang menonton. Dan buat kalian semua yang mungkin baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini, supaya gua itu bisa lebih semangat dalam memberikan informasi mengenai Pi Network teman-teman. Oke, mungkin seperti itu aja untuk videonya. Dan gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu. Dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye bye teman-teman.